Bab 6, Jalan Menuju Masa Depan Akan Menarik. Penerjemah, Skyfarrow Editor, Skyfarrow. Lubang itu misterius dan tidak biasa. Meskipun terletak di dalam tubuh Fang Yuan, pada saat yang sama, lubang itu tidak berbagi ruang yang sama dengan organ-organ dalamnya. Dapat dikatakan bahwa lubang itu sangat besar, tetapi pada saat yang sama sangat kecil. Beberapa orang menyebutnya prefektur ungu, beberapa orang menyebutnya kolam Cina. Namun, banyak yang mengenalnya sebagai lubang laut purba. Seluruh tubuhnya berbentuk bulat dan permukaannya ditutupi oleh cahaya putih yang mengalir, seperti lapisan tipis lapisan cahaya. Itu adalah lapisan cahaya dari Gua Harapan yang sebelumnya meledak. Selaput cahaya tipis ini menopang lubang itu sehingga tidak akan runtuh, dan di dalam lubang itu tentu saja, ada laut purba. Air lautnya halus seperti cermin, menunjukkan warna biru kehijauan, tetapi airnya padat dan menghasilkan kilau tembaga. Hanya Master Gu tingkat 1 yang dapat membentuk esensi purba tembaga hijau ini, yang dikenal sebagai Laut Tembaga Hijau. Ketinggian permukaan laut tidak sampai setengah dari bukaan, hanya sampai 44%. Ini juga merupakan keterbatasan bakat kelas C. Setiap tetes air laut adalah saripati purba murni, yang mewakili kondensasi saripati, vitalitas, dan jiwa Fang Yuan. Itu juga merupakan akumulasi potensi hidupnya selama 15 tahun terakhir. Saripati purba ini digunakan oleh Master Gu untuk meningkatkan Gu. Ini juga berarti bahwa mulai sekarang dan seterusnya, Fang Yuan secara resmi telah memasuki rute Master Gu peringkat 1. Sejak bukaan terbuka, tidak ada lagi Gu Harapan yang memasuki tubuh Fang Yuan. Fang Yuan menenangkan diri dan merasakan bahwa tekanan di hadapannya setebal dinding, dia tidak bisa lagi melangkah maju. Sama seperti kehidupanku sebelumnya, dia tersenyum acuh tak acuh pada hasil ini. Kau tidak bisa melangkah lebih jauh. Tetua akademi berteriak di seberang sungai, memegang seutas harapan kecil. Fang Yuan berbalik dan berjalan kembali, menjawab dengan tindakannya. Pada saat ini bahkan para remaja muda mulai bereaksi. Kerumunan tiba-tiba berdengung dengan obrolan. Apa? Fang Yuan berjalan 27 langkah. Jadi dia hanya bakat kelas C. Tidak dapat dipercaya, hanya kelas C untuk seorang jenius seperti dia. Keributan hebat meletus dari kerumunan. Kakak laki-laki, di antara mereka, Gu Yue Fang Zheng mendongak, menyaksikan dengan kaget saat Fang Yuan kembali menyeberangi sungai. Dia tidak berani mempercayainya, saudaranya sendiri hanya kelas C. Dia selalu berpikir bahwa kakak laki-lakinya akan menjadi bakat kelas A. Tidak, bukan hanya dia, bahkan bibi dan pamannya dan begitu banyak orang di antara klan juga berpikir sama. Tapi sekarang, hasilnya secara tak terduga sebaliknya. Sial, dia hanya kelas C. Kepala klan Gu Yue mengepalkan kedua tangannya, menarik napas dalam-dalam, kekecewaan dalam suaranya. Para tetua yang menonton dari kegelapan memiliki reaksi beragam. Beberapa mengerutkan kening, beberapa menundukkan kepala untuk berdiskusi, beberapa mendongak sambil mendesah. Mungkinkah hasilnya salah? Bagaimana mungkin? Metode ini akurat di luar nalar, belum lagi kita mengawasi sepanjang waktu, bahkan menyontek pun sulit. Tetapi semua tindakan dan kecerdasannya sebelumnya, bagaimana kau menjelaskannya? Pemuda dengan kualitas laut purba yang lebih tinggi memang akan menampilkan karakteristik yang melampaui manusia biasa. Seperti kecerdasan, persepsi, ingatan, kekuatan, kelincahan dan sebagainya. Di sisi lain, karakteristik ini tidak berarti bahwa bakat purba pasti tinggi. Semuanya akan tetap ditentukan oleh hasilnya. Semakin besar harapanmu semakin besar kekecewaannya. Generasi klan Gu Yue sekarang tidak lagi seperti generasi pertama. Tanda pisah, kaos kakinya basah oleh air dingin. Dari sungai, dinginnya menusuk ke tulang-tulangnya. Fang Yuan berjalan dengan wajah tanpa ekspresi yang sama, jaraknya semakin dekat dan dekat dengan kerumunan. Dia dapat dengan jelas melihat ekspresi berat tetua akademi, dan menyadari tatapan yang diarahkan padanya dari lebih dari 100 pemuda. Tatapan ini bercampur dengan keheranan, keterkejutan, ejekan, dan beberapa orang menikmati kejadian malang ini, beberapa orang acuh tak acuh. Situasinya sama, membuat Fang Yuan enggan mengingat kehidupan sebelumnya. Selama waktu itu dia merasa seolah-olah langit telah runtuh. Ketika dia menyeberangi sungai yang dingin, dia kehilangan pijakannya dan jatuh, membasahi seluruh tubuhnya di dalam air, merasa sangat tersesat. Tidak ada yang maju untuk membantunya berdiri. Ekspresi dan tatapan kecewa dan dingin itu seperti pisau tajam, menusuk ke dalam hatinya sendiri.
Pikirannya kacau, dadanya terbakar oleh rasa sakit. Seolah-olah dia telah jatuh dari awan, ke tanah. Semakin tinggi Anda berdiri, semakin keras Anda jatuh. Namun dalam kehidupan ini, saat adegan yang sama terulang kembali, hati Fang Yuan tenang. Dia memikirkan legenda, ketika kesulitan datang, berikan hatimu kepada harapan. Dan hari ini harapan itu ada di dalam dirinya. Meskipun tidak besar, tetapi lebih baik daripada orang-orang yang sama sekali tidak memiliki bakat primitif. Jika orang lain merasa kecewa, biarkan saja mereka kecewa. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Apa hubungannya kekecewaan orang lain dengan saya? Yang terpenting adalah membawa harapan di dalam hati saya. 500 tahun hidup telah membuatnya mengerti bahwa hal-hal menarik yang terjadi dalam hidup seseorang, terjadi selama proses ketika seseorang mengejar mimpinya sendiri. Tidak perlu meminta orang lain di sekitar Anda untuk tidak kecewa atau membuat mereka menyukainya. Berjalanlah di jalanmu sendiri, biarkan orang lain kecewa dan tidak bahagia sesuka mereka. Tetua akademi itu menghela napas dalam-dalam dan berteriak, selanjutnya, Gu Yue Fangzheng. Namun tidak ada jawaban. Gu Yue Fangzheng. Tetua itu berteriak lagi, suaranya bergema di dalam gua. Aku di sini, aku di sini. Fangzheng tersadar dari keterkejutannya dan berlari keluar dengan tergesa-gesa. Sayangnya dia tersandung kakinya sendiri dan jatuh, kepalanya terbentur sambil mengerang dan jatuh ke sungai. Seketika seluruh gua dipenuhi dengan tawa yang keras. Saudara-saudara Fang, tidak ada yang istimewa. Kepala klan Gu Yue mengejek, merasakan semacam kebosanan yang mengganggu terhadap Fangzheng. Ini benar-benar memalukan. Fangzheng berjuang dan mencipratkan air. Dasar sungai terlalu licin, dia tidak bisa bangun dengan benar. Berusaha sebaik mungkin hanya membuatnya terlihat lebih bodoh dan canggung. Hatinya semakin gelisah saat suara tawa memenuhi telinganya. Namun tepat pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan tarikan kuat yang mengangkatnya. Kepalanya akhirnya meninggalkan permukaan air dan tubuhnya menemukan keseimbangan lagi. Dia menyeka wajahnya dengan panik dan memfokuskan pandangannya. Ternyata kakak laki-lakinya, Fang Yuan, yang telah mencengkeram kerah bajunya dan menariknya ke atas. Kakak laki-laki, dia membuka mulutnya untuk berkata. Namun, dia malah tersedak air, yang akhirnya memicu batuk hebat. Haha, kakak laki-laki dan adik laki-laki yang sulit dari keluarga Fang. Seseorang tertawa di tepi sungai. Tawanya semakin keras, tetapi tetua akademi tidak keluar dan menghentikannya. Dia mengerutkan kening dalam-dalam, kekecewaan memenuhi hatinya. Fangzheng benar-benar bingung harus berbuat apa, dan kemudian dia mendengar saudaranya berkata kepadanya, teruskan. Jalan menuju masa depan akan menarik. Fangzheng tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya karena terkejut. Punggung Fang Yuan menghadap kerumunan sehingga mereka tidak dapat melihat dengan jelas, tetapi Fangzheng dapat dengan jelas merasakan ketenangan yang terpancar dari Fang Yuan. Saat kakak laki-lakinya berbicara, sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyum yang dalam dan penuh perhatian. Jelas itu hanya bakat kelas C, namun bagaimana kakak bisa begitu tenang? Fangzheng tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya, hatinya penuh dengan keraguan. Namun Fang Yuan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menepuk punggung Fangzheng, dan berbalik dan berjalan pergi. Fangzheng mengenakan ekspresi tercengang saat dia berjalan menuju lautan bunga. Aku tidak pernah berpikir kakak akan benar-benar begitu tenang. Jika itu aku akan. Dia menundukkan kepalanya, berjalan maju tanpa berpikir. Namun dia tidak tahu bahwa dia sedang memainkan adegan ajaib. Ketika dia akhirnya tersadar dari lamunannya, dia sudah jauh di dalam lautan bunga, berdiri di kejauhan yang belum pernah dicapai orang lain sebelumnya. 43 langkah. Ya Tuhan, bakat kelas A. Tetua akademi itu berteriak, tampaknya telah kehilangan akal sehatnya. Kelas A, benar-benar kelas A. Sudah 3 tahun, seorang jenius berbakat kelas A akhirnya muncul di klan Gu Yue. Para tetua klan yang menonton dalam kegelapan juga berteriak pada saat yang sama, kehilangan ketenangan mereka. Yah, garis keturunan Fang berasal dari garis keturunan Ci kita. Jadi kita keluarga Ci akan mengadopsi Gu Yue Fangzheng ini, Gu Yue Cilian segera mengumumkan. Bagaimana mungkin? Kamu tas tua Cilian, moral dan kemampuanmu tidak teratur, tetapi kamu benar-benar pandai menyesatkan anak laki-laki muda. Lebih baik serahkan anak ini padaku, Gu Yue Mo Chen untuk dibesarkan. Gu Yue Mo Chen langsung meraung kembali. Berhenti berdebat.
Tidak ada yang lebih memenuhi syarat untuk membesarkan anak ini daripada pemimpin klan saat ini. Siapapun yang keberatan harus melawanku, Gu Yuebo. Kepala klan Gu Yue menjadi gila dan menyapu tatapan merahnya yang berapi-api ke arah ekspresi kecewa dan putus asa. Bab 7, seorang Master Gu memiliki 9 tingkatan, Flower Wine meninggalkan harta karun. Penerjemah, Skyfaro. Editor, Skyfaro. Seminggu pun berlalu, manusia berada di atas semua makhluk. Gu adalah esensi langit dan bumi. Di dunia ini ada ribuan spesies, Gu yang tak terhitung jumlahnya. Mereka hidup di mana-mana di sekitar kita, di tanah, di semak-semak, bahkan di tubuh binatang buas. Seiring manusia terus berkembang biak dan tumbuh, para cendekiawan masa lalu secara bertahap mengungkap misteri Gu. Mereka yang telah membuka celah, menggunakan esensi purba mereka sendiri untuk memberi makan, memurnikan, dan memanipulasi Gu ini. Orang-orang yang telah mencapai berbagai tujuan ini adalah apa yang kita sebut Master Gu. Dan kalian semua telah berhasil membuka celah kalian dalam upacara kebangkitan 7 hari yang lalu. Dengan pembekuan Laut Purba, saat ini kalian semua adalah Master Gu tingkat 1. Di Akademi Desa, Tetua Akademi berbicara dengan percaya diri dan tenang. Di depannya ada 57 siswa, duduk dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Misteri dan kekuatan seorang Gu Master telah mengakar kuat di hati para pemuda sejak lama. Jadi, semua yang diajarkan dan dikatakan oleh tetua itu, membuat para murid sangat tertarik. Pada saat itu, seorang remaja muda mengangkat tangannya. Atas izin tetua itu, dia berdiri dan bertanya, "Tuan Tetua, saya sudah tahu ini sejak saya masih kecil. Ada Gu Master tingkat 1, tingkat 2, dan seterusnya, bisakah Anda menjelaskannya lebih rinci kepada kami?" Guru Gu Yue mengangguk dan melambaikan tangannya untuk meminta pemuda itu duduk. Gu Master memiliki 9 tingkat, dari bawah ke atas, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 hingga tingkat 9. Setiap tingkat, dianggap sebagai alam besar, dan dibagi menjadi 4 alam kecil, tahap awal, tahap tengah, tahap atas, dan tahap puncak. Kalian semua baru saja menjadi Gu Master, jadi kalian semua adalah tahap awal tingkat 1. Jika kalian semua bekerja keras dalam kultivasi kalian, basis kultivasi kalian secara alami akan naik ke tingkat 2, bahkan tingkat 3. Tentu saja, semakin tinggi bakat kalian, semakin besar peluang kalian untuk naik pangkat. Untuk bakat kelas D, Lautan Purba menempati sekitar 2-3 lapisan bukaan. Promosi tertinggi yang dapat dicapai adalah peringkat 1 ke peringkat 2. Untuk bakat kelas C, Lautan Purba adalah 4-5 lapisan bukaan. Biasanya kemajuan berhenti di peringkat 2, tetapi dengan keberuntungan, sebagian kecil orang dapat maju ke tahap awal peringkat 3. Bakat kelas B memiliki Lautan Purba yang menempati 6-7 lapisan bukaan, mereka dapat berkultivasi ke peringkat 3, bahkan hingga peringkat 4. Sedangkan untuk bakat kelas A, Lautan Purba sudah cukup, ia menempati 8-9 lapisan bukaan. Bakat semacam ini pada seseorang secara alami adalah yang paling berbakat dan paling cocok untuk kultivasi Gu Master, mampu mencapai peringkat 5. Adapun Gu Master yang berada di rank 6 ke atas, mereka semua adalah legenda. Aku juga tidak begitu jelas tentang hal-hal spesifik. Di klan Gu Yue, tidak pernah ada kemunculan Gu Master rank 6, tetapi Gu Master rank 4 dan rank 5 pernah ada sebelumnya. Telinga para remaja itu semua menajam, mata mereka bersinar terang saat mereka mendengarkan. Banyak dari mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Gu Yue Fang Zheng yang duduk kaku di baris pertama. Bagaimanapun juga, dia adalah bakat kelas A. Mata mereka dipenuhi dengan perasaan iri dan cemburu. Pada saat yang sama ada beberapa yang menatap ke sudut di baris terakhir kelas. Bersandar di jendela di sudut adalah Gu Yue Fang Yuan, yang membungkuk di atas meja sambil tidur nyenyak. "Lihat, dia masih tidur," bisik seseorang. "Dia sudah tidur terus-menerus selama seminggu, tetapi dia masih belum bangun." Seseorang menyela, "Masih ada lagi. Kudengar dia terjaga sepanjang malam, berkeliaran di tepi desa. Ada orang yang melihatnya lebih dari sekali, rupanya dia memegang kendi anggur di malam hari, mabuk berat di luar. Untungnya beberapa tahun ini lingkungan desa telah dibersihkan, jadi lebih aman." Teman-teman sekolah berbisik di sana-sini, membiarkan segala macam gosip kecil menyebar dengan cepat. "Ah, ya, pukulannya terlalu besar." Seseorang yang dipuji sebagai seorang jenius selama bertahun-tahun tiba-tiba berakhir menjadi bakat kelas C pada akhirnya, hehe.
Andai saja itu benar, dari semua orang, adik laki-lakinya sendiri dinyatakan sebagai nilai A, saat ini menjadi pusat perhatian, menikmati perlakuan terbaik. Adik laki-lakinya terbang tinggi ke langit, sementara kakak laki-lakinya jatuh ke tanah, tut-tut. Saat diskusi di antara para siswa semakin keras, alis tetua akademi semakin dalam menjadi cemberut. Di seluruh kelas, semua remaja duduk dengan hormat, menunjukkan keaktifan. Ini membuat Fang Yuan yang sedang tidur di mejanya begitu menonjol hingga membuat matanya sakit. Sudah seminggu, tapi dia masih saja tidak bersemangat. Awalnya aku pasti salah paham dengannya, bagaimana mungkin orang seperti ini bisa menjadi seorang jenius. Tetua itu berpikir dengan tidak senang. Dia telah berbicara berkali-kali kepada Fang Yuan mengenai masalah ini, tetapi tidak ada hasilnya. Fang Yuan masih melakukan apapun yang dia suka. Dia akan tidur sepanjang kelas, membuat tetua yang bertugas mengajar mengalami sakit kepala yang sangat frustrasi. Lupakan saja, dia hanya kelas C. Jika dia bahkan tidak bisa menahan pukulan semacam ini, membesarkannya dengan temperamen seperti itu hanya akan membuang-buang sumber daya klan. Tidak ada hal baik yang akan dihasilkan darinya. Hati tetua itu dipenuhi dengan kekecewaan terhadap Fang Yuan. Fang Yuan hanya kelas C, dibandingkan dengan adiknya Fang Zheng yang merupakan bakat kelas A, sekarang ini adalah seseorang yang layak untuk dibesarkan oleh klan. Sementara tetua akademi memikirkan semua ini, dia juga menjawab pertanyaan terakhir. Dalam sejarah klan, ada banyak master yang kuat. Untuk master peringkat 5 ada 2. Salah satunya adalah kepala klan generasi pertama, leluhur kita. Dialah yang mendirikan desa Gu Yue. Yang lainnya adalah kepala klan keempat. Dia memiliki bakat yang luar biasa, dan berhasil berkultivasi hingga ke alam Gu Master peringkat 5. Jika bukan karena serangan diam-diam iblis tak tahu malu biksu anggur bunga itu, dia mungkin bisa mencapai peringkat 6, tapi siapa tahu. Saat dia mengatakan ini, dia menghela napas dalam-dalam. Di bawah panggung, para pemuda mulai berteriak dengan marah. Itu semua karena biksu anggur bunga itu, dia terlalu jahat dan licik. Sayang sekali pemimpin klan keempat kita berhati lembut dan baik hati, dan meninggal di usia muda. Kalau saja aku lahir beberapa ratus tahun lebih awal. Jika aku melihat iblis itu, aku akan mencabik wajahnya yang jelek. Kisah kepala klan keempat dan biksu Flower Wine merupakan sesuatu yang diketahui oleh seluruh klan Gu Yue. Biksu Flower Wine juga merupakan seorang Gu Master peringkat 5, yang terkenal di kalangan faksi iblis pada masanya karena bertahun-tahun menjadi pencuri bunga besar. Beberapa ratus tahun yang lalu, ia melakukan perjalanan ke Gunung King Mao. Ia mencoba melakukan kejahatan di desa Gu Yue, tetapi akhirnya ketahuan oleh pemimpin klan generasi keempat. Setelah pertempuran yang sangat dahsyat, biksu Flower Wine dipukuli hingga ia harus berlutut memohon belas kasihan. Kepala klan keempat bersikap penyayang dan baik hati, berniat untuk menyelamatkan nyawanya. Namun, biksu Flower Wing tiba-tiba melancarkan serangan mendadak, yang berhasil melukai kepala klan keempat. Kepala klan menjadi marah, membunuh biksu Flower Wine di tempat. Namun, luka parahnya tidak dapat disembuhkan dan karenanya, ia meninggal. Oleh karena itu, di hati para anggota klan Gu Yue, kepala klan generasi keempat adalah pahlawan besar yang mengorbankan hidupnya untuk desa. Biksu anggur bunga ya, terbangun oleh obrolan berisik di kelas. Fang Yuan membuka matanya yang mengantuk. Dia meregangkan tubuhnya dan berpikir dengan kebencian di dalam hatinya, biksu anggur bunga ini, di mana dia meninggal? Mengapa aku masih tidak dapat menemukan warisannya setelah mencari di seluruh desa? Dalam ingatannya, ada seorang Master Gu dari klan yang patah hati dan mulai banyak minum. Sekitar 2 bulan kemudian dari sekarang, pria itu mabuk berat saat dia berbaring di luar desa. Aroma anggurnya yang kuat tanpa disadari menarik cacing likor. Master Gu itu sangat gembira, sepenuhnya bertekad untuk menangkapnya. Cacing likor buru-buru melarikan diri, dan saat Master Gu mengejarnya, dia mengikuti jejak cacing likor dan menemukan pintu masuk lubang bawah tanah dan masuk. Cacing likor adalah jenis Gu yang sangat berharga dan mahal. Master Gu yang setengah mabuk itu memutuskan untuk mengambil risiko dan memasuki lubang itu, menemukan dirinya di sebuah gua bawah tanah rahasia. Setelah itu, ia menemukan tulang-tulang biksu Flower Wine dan warisan yang ditinggalkannya. Ketika Master Gu itu kembali ke desa, ia melaporkan penemuannya dan segera menyebabkan kehebohan besar di antara seluruh klan. Kemudian, Master Gu itu mendapat banyak manfaat darinya,
basis kultivasinya tiba-tiba menjadi luar biasa. Kekasihnya yang pernah meninggalkannya sebelumnya tertarik padanya lagi, dan ia menjadi bahan pembicaraan di klan untuk sementara waktu. Sayangnya, saya hanya mendengar sedikit-sedikit tentang berita ini, jadi saya tidak tahu di mana lokasi yang akurat. Rasanya tidak seperti saya tahu saya akan terlahir kembali hingga hari ini. Biksu Flower Wine, di mana di dunia ini Anda meninggal? Beberapa hari ini ia telah membeli banyak anggur, berkeliaran di sekitar desa begitu malam tiba. Ia ingin menggunakan aroma minuman keras untuk menarik cacing likor. Sayangnya, ia tidak pernah melihat cacing likor muncul, membuatnya merasa sangat kecewa. Jika aku bisa menemukan cacing likor itu dan memurnikannya menjadi gu vitalku, itu akan jauh lebih baik daripada gu cahaya bulan milik klan. Dalam sekejap mata sudah bulan April, tidak banyak waktu tersisa. Fang Yuan menghela napas dan menatap keluar jendela. Di bawah langit biru dan awan putih, pegunungan hijau membentang di kejauhan. Di sekitarnya ada hutan bambu. Ini adalah bambu tombak unik Gunung King Mao. Setiap batang bambu lurus seperti garis, ujung bambu sangat tajam seperti ujung tombak. Tidak terlalu jauh, hutan sudah menghijau. Tunas-tunas muda tumbuh di lautan warna hijau kuning. Sesekali, burung pipit yang cantik dan berwarna-warni akan bertengger di dahan-dahan. Angin musim semi bertiup, membungkus kesegaran gunung dan sungai, dan menyebarkannya ke dunia. Tanpa menyadarinya, kelas hampir berakhir. Tetua akademi akhirnya memberitahu, minggu ini aku telah mengajarkan kalian semua cara merenungkan dan memeriksa lautan purba aperture kalian sendiri, dan cara bermeditasi dan menggerakkan esensi purba di dalam tubuh kalian. Sekarang saatnya bagi kalian semua untuk memurnikan gu vital kalian. Setelah kelas ini berakhir, kalian semua akan pergi ke ruang gu akademi dan memilih gu Om. Setelah memilih gu kalian, silakan pulang dan fokus untuk memurnikannya. Ketika kalian akhirnya telah memurnikan gu kalian, maka kalian dapat kembali ke akademi dan melanjutkan menghadiri kelas. Pada saat yang sama, ini adalah penilaian pertama kalian. Siapapun yang dapat menyelesaikan penilaian ini terlebih dahulu akan diberi hadiah sejumlah besar 20 batu purba. Bab 8, segala sesuatu akan tetap menjadi sesuatu, tetapi manusia akan berubah. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Di samping akademi ada ruang gu. Ruang gu tidak besar, ukurannya hanya 60 meter persegi. Dalam perjalanan seorang master gu menuju kultivasi, gu adalah kunci kekuatan. Di akhir kelas, para remaja yang bersemangat bergegas menuju ruang gu. Bentuk barisan, masuk satu persatu, beberapa suara tiba-tiba berteriak, wajar saja jika ada penjaga di luar ruang gu. Para pemuda masuk satu persatu dan keluar. Akhirnya giliran Fang Yuan untuk memasuki ruang gu. Ruangan ini adalah ruangan misterius. Keempat dinding semuanya memiliki lubang, di setiap lubang persegi yang tertanam ini ada lubang persegi lainnya. Setiap lubang berbeda ukurannya, ada yang besar dan ada yang kecil. Yang lebih besar tidak lebih besar dari panci masak gerabah, lubang yang lebih kecil tidak lebih kecil dari kepalan tangan. Di banyak lubang persegi terdapat berbagai macam wadah, ada baskom batu abu-abu, piring giok hijau, sangkar rumput yang indah, tungku tanah, del. Wadah-wadah ini menyimpan berbagai macam gu. Beberapa gu tidak bersuara, sementara beberapa gu mengeluarkan banyak suara, menciptakan suara berkicau, berdecak, gemerisik, dan sebagainya. Semua suara ini bergabung bersama untuk menciptakan semacam simfoni kehidupan. Gu juga dibagi menjadi 9 tingkat besar, mengikuti konsep yang sama dari 9 alam peringkat gu master. Semua gu di ruangan ini adalah gu peringkat 1. Fang Yuan melihat sekeliling, segera menyadari hal ini. Secara umum, gu master peringkat 1 hanya dapat menggunakan gu peringkat 1. Jika mereka menggunakan gu tingkat yang lebih tinggi, para master ini harus membayar harga yang sangat mahal. Selain itu, gu perlu diberi makan. Biaya tinggi untuk memberi makan gu tingkat yang lebih tinggi seringkali bukan sesuatu yang mampu ditanggung oleh gu master peringkat yang lebih rendah. Jadi bagi gu master yang masih pendatang baru, mereka akan selalu memilih cacing gu peringkat 1 sebagai gu pertama yang disempurnakan kecuali dalam situasi khusus. Ada makna yang sangat penting bagi gu pertama yang disempurnakan oleh seorang gu master, gu itu akan menjadi gu vital mereka, yang menghubungkan kehidupan mereka bersama. Jika mati, gu master akan menderita pukulan besar. Sayangnya, keinginanku semula adalah mendapatkan cacing likor milik Flower Wine Monk dan menyempurnakannya sebagai gu vitalku.
Namun saat ini masih belum ada petunjuk dalam pencarianku terhadap kerangka Flower Wine Monk. Aku bahkan tidak tahu kapan aku bisa menemukannya, atau kapan orang lain menemukannya. Untuk amannya, aku akan memilih Gu Moonlight terlebih dahulu. Fang Yuan mendesah dalam hati saat dia berjalan lurus di sepanjang dinding di sebelah kirinya. Salah satu lapisan teratas lubang di dinding ini memiliki deretan pelat perak. Di setiap pelat ada Gu. Gu ini berbentuk kristal dan seperti bulan sabit, seperti sepotong kuarsa biru. Dengan latar belakang piring perak, Gu itu memancarkan perasaan yang tenang dan indah. Dikenal sebagai Moonlight Gu, varietas Gu ini adalah Gu lokal dari klan Gu Yue dan banyak anggota klan akan memilih Moonlight Gu sebagai Gu vital mereka. Moonlight Gu bukanlah Gu alami, itu adalah jenis yang dibudidayakan dengan metode rahasia oleh klan Gu Yue. Moonlight Gu tidak dapat ditemukan di tempat lain, dapat dikatakan bahwa Gu ini adalah simbol klan Gu Yue. Karena semuanya adalah Moonlight Gu peringkat 1, hanya ada sedikit perbedaan di antara satu sama lain. Fang Yuan dengan santai memilih satu dan mengambilnya. Moonlight Gu sangat ringan, sebanding dengan berat selembar kertas. Serangga itu menempati area kecil di telapak tangannya, kira-kira seukuran liontin giok biasa. Saat Fang Yuan meletakkannya di tangannya, dia bisa melihatnya dan menatap garis-garis di telapak tangannya. Dengan satu pandangan terakhir dan tidak menemukan sesuatu yang salah dengannya, Fang Yuan memasukkan Moonlight Gu ke dalam sakunya dan berjalan keluar dari ruang Gu. Di luar ruang Gu, antrean masih cukup panjang. Begitu orang berikutnya dalam antrean melihat Fang Yuan pergi, dia bergegas masuk ke ruangan dengan penuh semangat. Jika orang lain, saat mereka mendapatkan Gu, hal pertama yang akan mereka lakukan adalah membawanya pulang dan segera memurnikannya. Namun, Fang Yuan tidak terburu-buru melakukannya, karena pikirannya masih memikirkan cacing likor. Cacing likor lebih berharga dibandingkan dengan Gu cahaya bulan, meskipun Gu cahaya bulan merupakan Gu khusus dari desa Gu Yue, cacing itu tidak membantu Master Gu sebanyak cacing likor. Setelah dia meninggalkan ruang Gu, Fang Yuan langsung menuju kedai minuman. Pemilik toko, 2 toples anggur tua. Fang Yuan merogoh sakunya dan mengeluarkan sisa potongan batu purba, lalu menaruhnya di atas meja. Beberapa hari ini dia akan datang ke sini dan membeli anggur, lalu berkeliling perbatasan desa dan mengintai, bermaksud menarik cacing likor agar muncul. Pemilik toko itu adalah pria setengah baya yang pendek dan gemuk, wajahnya berminyak. Setelah beberapa hari ini dia sudah mengingat Fang Yuan. "Tuan, Anda sudah datang." Sambil menyapa Fang Yuan, ia mengulurkan tangannya yang gemuk dan pendek dan dengan cekatan menyingkirkan potongan-potongan batu purba itu. Saat ia meletakkannya di telapak tangannya, ia menggerakkan tangannya ke atas dan ke bawah dan merasakan beratnya sudah pas. Dengan ini, senyum pemilik toko itu semakin dalam. Batu purba adalah mata uang yang digunakan di dunia ini, digunakan untuk mengukur nilai semua komoditas. Pada saat yang sama, batu purba juga merupakan materi padat dari esensi dunia, yang dapat digunakan pada diri sendiri, dan penting dalam membantu seorang Gu Master dalam kultivasinya. Karena memiliki atribut moneter serta properti yang dapat digunakan, itu mirip dengan emas di bumi. Bumi memiliki sistem standar mata uang emas, dan di dunia ini digantikan dengan batu purba. Dibandingkan dengan emas, daya beli batu purba bahkan lebih mencengangkan. Namun dengan pengeluaran Fang Yuan yang terus-menerus seperti ini, tidak peduli berapa banyak batu purba yang dimilikinya, itu tidak akan cukup. 2 toples anggur setiap hari, dan ini sudah 7 hari penuh. Tabungan awal yang kumiliki hampir semuanya sudah habis. Fang Yuan sedikit mengernyit saat dia berjalan keluar dari kedai minum dengan 2 toples anggur. Begitu seseorang menjadi Master Gu, dia akan dapat mengekstrak esensi purba langsung dari batu purba untuk mengisi kembali lautan purba di celahnya. Jadi bagi Master Gu, batu purba bukan hanya bentuk mata uang, tetapi juga suplemen dalam kultivasi mereka. Dengan batu purba yang cukup, laju kultivasi akan meningkat pesat, ini dapat menebus kerugian mereka dengan tingkat bakat yang lebih rendah. Besok aku tidak akan punya batu purba untuk membeli anggur lagi, tapi cacing likor tidak mau muncul. Apakah aku benar-benar harus mengambil Moonlight Gu dan memurnikannya sebagai Gu vitalku? Fang Yuan merasa agak tidak puas. Saat dia berjalan dengan 2 toples anggur di tangannya, dia mulai bertanya-tanya. Tetua Akademi berkata, orang pertama yang berhasil memurnikan Gu vitalnya akan mendapatkan hadiah 20 batu purba.
Saat ini kurasa banyak dari mereka yang berada di rumah berusaha sekuat tenaga untuk memurnikan Gu mereka dan bersaing untuk posisi pertama. Sayang sekali, memurnikan Gu vital lebih merupakan ujian bakat seseorang. Mereka yang memiliki bakat purba yang lebih baik akan memiliki keuntungan yang lebih baik. Dengan bakat kelas C-ku, tanpa cara khusus apapun, aku sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang. Pada saat ini, suara Gu Yue Fang Zheng memanggilnya dari belakang. Kakak, kamu benar-benar pergi ke kedai dan membeli alkohol. Ikuti aku, bibi dan paman ingin bertemu denganmu. Fang Yuan menghentikan langkahnya dan berbalik. Ia mendapati adiknya tidak lagi seperti dulu, selalu menundukkan kepala saat berbicara. Saat ini kedua bersaudara itu saling menatap satu sama lain. Hembusan angin bertiup, mengangkat rambut pendek sang kakak yang berantakan, ujung bawah jubah sang adik berkibar-kibar. Baru 1 bulan berlalu, namun manusia berubah. Seminggu setelah upacara kebangkitan, perubahan besar terjadi pada sang kakak dan sang adik. Sang kakak Fang Yuan jatuh dari awan, gelar jenius dihancurkan tanpa ampun. Dan sang adik mulai mekar dengan cahaya, perlahan bangkit seperti bintang baru. Bagi sang adik, Fang Zheng, perubahan semacam ini mengguncang dunianya. Akhirnya, ia merasakan perasaan yang dulu dirasakan oleh sang kakak, perasaan orang-orang yang menaruh harapan padanya, perasaan ketika orang-orang menggunakan tatapan iri dan cemburu untuk menatapnya. Ia merasa seperti tiba-tiba ditarik keluar dari sudut gelap dan ditempatkan di surga yang dipenuhi cahaya. Setiap hari ketika ia bangun, ia merasa seperti sedang bermimpi indah. Perbedaan perlakuan yang diterimanya dari dulu dan sekarang bagaikan siang dan malam, membuatnya agak tidak percaya dengan kenyataan yang dihadapinya bahkan hingga sekarang, tetapi pada saat yang sama juga sangat tidak terbiasa dengan hal itu. Sulit untuk beradaptasi. Dalam waktu singkat, dari tidak dikenal menjadi seseorang yang diawasi dengan ketat, orang-orang menunjuk-nunjuknya sepanjang waktu. Terkadang ketika Fang Zheng berjalan di jalan, ia akan mendengar orang-orang di sekitarnya berbicara tentang dirinya, suara-suara memujinya. Wajahnya akan memanas dan ia akan merasa benar-benar bingung harus berbuat apa, matanya berusaha menghindari tatapan, ia bahkan hampir lupa cara berjalan yang benar. 10 hari pertama, Gu Yue Fang Zheng menjadi lebih kurus tetapi energinya menjadi lebih kuat. Dari lubuk hatinya, sesuatu yang disebut percaya diri mulai terwujud. Inilah yang selalu dirasakan kakak laki-lakinya sebelumnya, betapa indah dan menyakitkan pada saat yang sama. Dia tidak bisa berhenti memikirkan kakak laki-lakinya Gu Yue Fang Yuan, menghadapi perhatian dan diskusi seperti itu, bagaimana kakak laki-lakinya menghadapinya. Dia secara tidak sadar mulai meniru Fang Yuan, berpura-pura tidak berekspresi sepanjang waktu, tetapi dengan cepat menyadari bahwa dia tidak cocok untuk gaya seperti ini. Terkadang selama kelas, teriakan seorang gadis dapat dengan mudah membuatnya tersipu. Di jalan, semua godaan dari wanita yang lebih tua bahkan membuatnya melarikan diri dengan tergesa-gesa berkali-kali. Dia seperti balita yang belajar berjalan, tersandung dan jatuh saat dia mencoba membiasakan diri dengan kehidupan barunya. Selama seluruh proses ini, dia tidak dapat menghindari mendengar tentang kakak laki-lakinya, jatuh ke dalam depresi, menjadi pemabuk, tidak pulang pada malam hari, tidur nyenyak di kelas. Dia merasa sangat terkejut dengan hal ini. Kakak laki-lakinya sendiri, yang dulunya merupakan sosok yang kuat dan dipuja sebagai makhluk yang sangat jenius, tiba-tiba menjadi seperti ini. Namun perlahan ia mulai mengerti. Kakak laki-lakinya juga seorang pria normal. Menghadapi kemunduran dan pukulan besar seperti ini akan membuat siapapun menjadi depresi. Bersamaan dengan pemahaman ini, Fang Zheng diam-diam merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan di dalam dirinya. Perasaan ini adalah sesuatu yang sangat tidak ingin ia akui, namun itu pasti ada. Kakak laki-lakinya yang dipuja sebagai seorang jenius dan selalu menutupinya dalam bayangan, bertindak sangat tertekan dan putus asa saat ini. Dari sudut pandang yang berlawanan, itu adalah kesaksian atas pertumbuhannya sendiri, bukan? Dialah yang paling menonjol, inilah kebenaran yang sebenarnya. Oleh karena itu ketika dia melihat Fang Yuan memegang toples anggur, rambutnya berantakan dan pakaiannya tidak rapi, Gu Yue Fang Zheng merasa lega, napasnya juga menjadi jauh lebih mudah. Namun dia tetap berkata, "Kakak, kamu harus berhenti minum. Kamu tidak bisa terus seperti ini. Kamu tidak tahu betapa khawatirnya orang-orang yang peduli padamu. Kamu harus bangun." Fang Yuan tanpa emosi, dia tidak mengatakan apapun.
Kedua bersaudara itu saling menatap. Mata adik laki-laki Gu Yue Fang Zheng bersinar, memancarkan perasaan tajam dan tajam. Dan kedua bola mata kakak laki-laki Gu Yue Fang Yuan berwarna hitam pekat, samar-samar menyerupai kolam kuno yang dalam. Mata ini tidak bisa tidak membuat Fang Zheng merasakan penindasan yang aneh. Tidak lama kemudian dia secara tidak sadar mengalihkan pandangannya dan melihat ke tempat lain. Tetapi ketika dia menyadarinya, dia merasakan kemarahan yang tiba-tiba meningkat. Itu adalah kemarahan yang diarahkan pada dirinya sendiri. Apa yang salah denganmu? Bahkan tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk melihat langsung ke kakak laki-lakimu. Aku telah berubah total. Dengan pikiran-pikiran ini, matanya kembali tajam dan dia menatap kakaknya lagi. Tapi Fang Yuan sudah tidak menatapnya. Sambil memegang sebotol anggur di masing-masing tangan, dia berjalan melewati Fang Zheng dan berkata dengan suara datar, "Apalagi yang kamu lihat? Ayo pergi." Napas Fang Zheng menjadi bingung, kekuatan yang terkumpul di dalam hatinya tidak bisa lagi dilepaskan. Ini membuatnya mengalami depresi yang sulit dijelaskan. Melihat kakaknya telah berjalan jauh di depan, dia hanya bisa mempercepat langkahnya untuk mengejar ketinggalan. Tapi kali ini kepalanya tidak lagi menunduk, tetapi terangkat untuk menemui matahari. Tatapannya tertuju pada kakinya sendiri yang menginjak bayangan kakaknya Fang Yuan bab 9, dua orang yang memulai di jalan yang sama, perlahan-lahan menjadi jauh. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Matahari terbenam berwarna merah di timur. Langit masih cerah, tetapi semuanya tampak tertutup oleh warna abu-abu. Melihat ke jendela, pegunungan di kejauhan perlahan-lahan berubah menjadi warna hitam pekat. Cahaya di ruang tamu redup. Bibi dan paman duduk tinggi di kursi mereka, wajah mereka tertutup bayangan, ekspresi mereka sulit dikenali. Saat dia melihat Fang Yuan membawa dua toples anggur, alis paman Gu Yue Dongtu berkerut. Dia membuka mulutnya dan berkata, "Dalam sekejap mata, kalian berdua sekarang berusia 15 tahun. Karena kalian berdua memiliki bakat sebagai Master Gu, terutama Fang Zheng, bibimu dan aku bangga pada kalian berdua. Aku akan memberi kalian berdua 6 buah batu purba, ambillah. Memurnikan Gu menghabiskan banyak esensi purba, jadi kalian akan membutuhkan batu purba ini." Saat dia mengatakan ini, beberapa pelayan datang dan memberikan Fang Yuan dan Fang Zheng masing-masing sebuah tas kecil. Fang Yuan mengambil tasnya tanpa suara. Fang Zheng segera membuka tasnya dan melihat ke dalam untuk melihat 6 buah batu purba berbentuk oval, berwarna putih keabu-abuan. Wajahnya langsung berseri-seri karena rasa terima kasih dan dia berdiri dari tempat duduknya, menghadap bibi dan pamannya. "Terima kasih bibi dan paman, keponakan kalian memang membutuhkan batu purba untuk mengisi kembali esensi purbaku. Kalian berdua telah membesarkanku sampai hari ini, rasa terima kasih ini terukir di hatiku, aku tidak akan melupakannya selamanya." Paman tersenyum dan mengangguk. Bibi buru-buru melambaikan tangannya dan berkata dengan hangat, "Duduklah, duduklah. Meskipun kalian berdua bukan anak kami secara langsung, kami selalu membesarkan kalian sebagai anak kami sendiri. Kalian berdua mampu meraih masa depan, dan kami bangga akan hal itu. Sayangnya kami tidak memiliki anak sendiri, dan terkadang kami berpikir bahwa jika kalian berdua benar-benar bisa menjadi anak kami, itu akan menjadi yang terbaik." Kata-katanya memiliki makna yang dalam. Fang Zheng tidak memahaminya, tetapi Fang Yuan sedikit mengernyit. Paman menyela dan berkata, "Aku telah membicarakan hal ini dengan bibimu. Kami berpikir untuk mengadopsi kalian berdua dan menjadi keluarga yang sejati dan nyata." "Fang Zheng, aku ingin tahu apakah kamu bersedia?" Fang Zheng tertegun sejenak, tetapi raut wajahnya dengan cepat muncul senyum gembira dan dia berkata, "Sejujurnya, sejak kedua orang tuaku meninggal, aku sangat merindukan keluargaku sendiri. Untuk dapat menjadi keluarga dengan bibi dan paman, ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan." Ekspresi bibi mengendur dan dia tertawa, "Kalau begitu kamu adalah putra kami yang baik, tidakkah kamu harus berhenti memanggil kami bibi dan paman?" "Ayah, ibu." Fang Zheng dalam keadaan tersadar mengubah pernyataannya. Bibi dan paman tertawa terbahak-bahak. "Anak yang baik, tidak sia-sia kami suami istri membesarkanmu sejak kau berusia 5 tahun. Dan kami telah membesarkanmu selama 10 tahun penuh." Bibi menyeka air matanya. Paman menatap Fang Yuan yang terdiam dan berkata dengan lembut, "Fang Yuan, bagaimana denganmu?" Fang Yuan menggelengkan kepalanya tanpa berkata sepatah kata pun. "Kakak," Gu Yue Fang Zheng hendak menasihatinya, tetapi paman,
yang nadanya tidak berubah, menghentikannya. Jika memang begitu, Fang Yuan keponakanku, kami tidak akan memaksamu. Karena kau sudah berusia 15 tahun, kau harus mulai mandiri, dengan cara ini kau juga akan dengan mudah meneruskan garis keturunan Fangmu. Paman di sini telah menyiapkan 200 batu purba untukmu sebagai dukungan finansial. 200 batu purba. Mata Fang Zeng terbuka lebar, dia belum pernah melihat begitu banyak batu purba dalam hidupnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi cemburu. Tetapi Fang Yuan masih menggelengkan kepalanya. Fang Zeng bingung, sementara ekspresi paman sedikit berubah. Wajah bibi juga menjadi keruh. Bibi dan paman, kalau tidak ada yang lain, keponakanmu boleh pergi. Fang Yuan tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara lagi. Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia mengambil kendi anggurnya dan segera meninggalkan aula. Fang Zeng bangkit dari tempat duduknya dan berkata, "Ayah, ibu. Kakak laki-laki tidak berpikir jernih, bagaimana kalau kalian biarkan aku menasihatinya?" Paman melambaikan tangannya dan dengan sengaja mendesah, "Sayangnya masalah ini tidak bisa dipaksakan. Karena kalian tega, sebagai ayah kalian, aku sudah sangat puas. Para pelayan, jagalah tuan muda Fang Zeng dan perlakukan dia dengan baik. Kalau begitu, putramu boleh pergi." Fang Zeng mundur, dan ruang tamu menjadi sunyi. Matahari terbenam di bawah gunung, dan ruang tamu menjadi lebih gelap. Tak lama kemudian, suara dingin paman muncul dari kegelapan. "Sepertinya bocah nakal Fang Yuan ini telah mengetahui rencana kita. Di antara peraturan klan Gu Yue, ditetapkan dengan jelas bahwa putra tertua yang berusia 16 tahun akan memiliki kualifikasi untuk mewarisi harta keluarga. Orang tua Fang Yuan telah meninggal dunia, meninggalkan banyak harta. Itu sedang diurus oleh bibi dan paman. Warisan ini bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan jumlah 200 batu esensi yang sedikit. Jika Fang Yuan juga setuju untuk diadopsi oleh bibi dan paman, maka dia akan kehilangan hak untuk mewarisi kekayaan ini. Jika Fang Yuan pada usia 15 tahun ini memutuskan untuk mandiri, dia juga tidak akan sesuai dengan peraturan klan. Untungnya kita berhasil memenangkan Fang Zeng, dan Fang Yuan hanya memiliki bakat kelas C. Paman menghela nafas, merasa gembira. "Lalu suamiku, jika Fang Yuan memutuskan untuk mandiri pada usia 16 tahun, apa yang akan kita lakukan?" Nada bicara bibi histeris saat dia memikirkan warisan itu. Karena dia bertindak tidak disiplin, maka dia tidak bisa menyalahkan kita. Selama kita menangkapnya melakukan kesalahan besar sebelum dia meninggalkan kita dan mengusirnya dari keluarga kita, itu akan dihitung sebagai perampasan haknya untuk mewarisi warisan, paman menjelaskan dengan dingin. Petik 2. Tapi bocah nakal itu sangat pintar, bagaimana dia bisa melakukan kesalahan? Bibi bertanya, bingung. Paman langsung memutar matanya dan berbisik dengan marah, "Kamu benar-benar bodoh. Jika dia tidak akan melakukan kesalahan, tidak bisakah kita menjebaknya saja? Biarkan saja Shen Cui merayu Fang Yuan dan berteriak penyerangan, kita tangkap dia di tempat, mengarang cerita tentang dia yang bertindak liar saat dia mabuk. Tentunya kita bisa mengusir Fang Yuan. Suamiku, kamu benar-benar punya cara, sungguh rencana yang cerdik." Bibi sangat gembira saat itu. Warna-warna malam yang pekat menutupi langit, dan bintang-bintang yang menyelimuti langit sebagian besar ditutupi oleh awan gelap yang mengambang. Setiap rumah tangga di desa secara bertahap menyala dengan lampu. Gu Yue Fang Zeng diantar ke sebuah ruangan. "Tuan muda Fang Zeng, Tuan tua secara pribadi menyuruh saya merapikan kamar ini khusus untuk Anda," kata Ibu Shen dengan nada ramah. Ia membungkukkan pinggangnya, wajahnya menyunggingkan senyum yang menyanjung. Fang Zeng melihat sekeliling dengan sekilas, matanya berbinar. Kamar ini setidaknya 2 kali lebih besar dibandingkan kamarnya sebelumnya. Di tengah kamar terdapat tempat tidur yang luas, di samping jendela terdapat meja kayu rosewood dengan set tinta dan kertas yang cantik. Dindingnya dihiasi dengan ornamen yang indah, dan di bawah kakinya terdapat bukan lantai biasa, melainkan ditutupi oleh lapisan karpet lembut buatan tangan. Sejak kecil hingga sekarang, Fang Zeng tidak pernah tinggal di kamar seperti itu. Ia langsung menganggukkan kepalanya terus-menerus dan berkata, "Ini sangat bagus, tidak buruk juga, terima kasih Ibu Shen." Ibu Shen adalah orang yang paling berharga bagi bibi dan paman, ia bertanggung jawab atas semua budak di rumah dan merupakan pengurus rumah tangga yang sesuai dengan reputasinya. Gadis Shen Cui yang melayani Fang Yuan adalah putrinya. Ibu Shen tertawa,
Saya tidak pantas mendapatkan ucapan terima kasih Tuan Muda. Ini adalah tugas saya, tugas saya. Tuan Muda, jangan ragu untuk makan dengan baik dan tidur dengan nyenyak. Apapun yang Anda inginkan, goyangkan saja bel di samping tempat tidur Anda, seseorang akan segera melayani Anda. Tuan Tua telah memberi kami instruksi, jadi dalam beberapa hari ini mohon pusatkan semua perhatian Anda pada kultivasi, Tuan Muda. Serahkan saja semua tugas lainnya kepada kami. Fang Zheng merasakan luapan rasa terima kasih di dalam hatinya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi jauh di dalam hatinya dia memutuskan, kali ini saya harus mendapatkan nomor 1 dan tidak mengecewakan bibi dan paman. Awan gelap di langit semakin tebal, dan malam semakin gelap. Di langit malam sebagian besar bintang tertutup oleh awan, meninggalkan beberapa yang bersinar dengan cahaya redup, berkedip-kedip di langit. Bibi dan paman pasti sedang merencanakan cara untuk mengusirku dari rumah sekarang. Di kehidupanku sebelumnya, mereka diam-diam menghasut para pelayan untuk memprovokasiku, lalu menjebakku. Lalu mereka mengusirku dari keluarga, aku bertanya-tanya apakah akan ada perubahan dalam kehidupan ini. Fang Yuan mencibir dalam hatinya saat dia berjalan di sepanjang jalan. Dia telah lama melihat dengan jelas warna asli bibi dan pamannya. Namun, dia juga bisa memahaminya. Pria akan mengorbankan hidup mereka untuk mengejar kekayaan. Tidak peduli apakah di bumi atau di dunia ini, akan selalu ada banyak orang yang bersedia menginjak-injak kekerabatan, persahabatan, dan cinta demi kepentingan dan keuntungan pribadi mereka sendiri. Sebenarnya kekerabatan tidak ada. Pada awalnya ketika bibi dan paman menerima Fang Yuan dan Fang Zheng, satu-satunya tujuan mereka adalah mencari warisan. Itu hanya agar kedua bersaudara itu berulang kali tidak terduga. Semua hal sulit sebelum menjadi mudah. Bagiku, ini lebih seperti itu. Pertama, aku tidak memiliki bakat yang luar biasa. Kedua, aku tidak memiliki perhatian seorang guru. Itu sama saja dengan membesarkan keluarga dari nol, tetapi dengan warisan orang tuaku, itu bisa dikatakan sebagai keuntungan besar bagiku. Di kehidupanku sebelumnya, bibi dan paman mencuri warisan, dan karena itu aku harus membuang 2 tahun penuh untuk dapat berkultivasi ke tahap puncak peringkat 1. Di kehidupan ini, aku tidak boleh melakukan kesalahan yang sama. Fang Yuan merenung dalam benaknya sambil berjalan. Alih-alih tinggal di rumah, dia memegang 2 toples anggur dan berjalan menuju pinggiran desa. Malam semakin larut dan awan gelap mengaburkan cahaya bintang, angin gunung bertiup, semakin kencang secara bertahap. Hujan gunung akan segera turun. Tetapi dia masih harus mencari, untuk mendapatkan warisan orang tuanya, dia harus menunggu hingga berusia 16 tahun. Dan harta biksu anggur bunga adalah satu-satunya hal yang bisa dia dapatkan dalam jangka pendek. Tidak banyak orang di jalan. Rumah-rumah di sepanjang jalan menunjukkan cahaya redup. Beberapa sampah kecil dan dedaunan tertiup angin, melayang ke sana kemari. Pakaian tipis Fang Yuan tidak dapat menghentikan angin gunung, dan dia tidak dapat menahan rasa dingin yang menusuk. Dia hanya membuka kendi anggur, meminum seteguk kecil anggur. Meskipun anggur itu keruh, tetapi setelah menelannya dia merasakan perasaan hangat yang naik. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar minum anggur dalam beberapa hari ini. Semakin jauh dia berjalan keluar dari desa, semakin sedikit rumah-rumah di pinggir jalan, dan semakin redup lampu-lampu. Di depannya bahkan lebih gelap. Angin bertiup kencang menerpa hutan gunung, ranting-rantingnya bergoyang di malam hari, membuat suara siulan yang terdengar seperti kawanan binatang buas yang mengaum. Langkah Fang Yuan tidak melambat. Dia berjalan keluar dari pintu masuk desa yang besar dan keluar ke dalam kegelapan, melangkah lebih jauh saat dia berjalan. Dan di belakangnya ada lampu-lampu terang dan cemerlang dari puluhan ribu rumah. Di dalam lampu-lampu ini ada sudut yang hangat. Adik laki-lakinya, Fang Zheng, sedang duduk di mejanya, meninjau catatan-catatan yang telah dia catat selama kelas. Lampu-lampu di dalam rumah bersinar terang, dinding yang kokoh menghalangi angin dingin. Di samping tangannya ada secangkir teh ginseng hangat, uap mengepul dari cangkir itu. Tuan Muda Fang Zheng, air mandi air panas telah disiapkan untuk Anda. Di luar pintu, suara Shen Cui terdengar pelan. Hati Fang Zheng tersentak. Kalau begitu, tolong bawakan. Shen Cui berjalan ke dalam ruangan dengan pinggangnya membungkuk, ekspresinya senang. Pelayanmu menyapa Tuan Muda. Matanya melirik Fang Zheng dengan penuh cinta. Fang Yuan hanya memiliki bakat kelas C, tetapi Fang Zheng adalah bakat kelas A. Bisa menghubunginya,
benar-benar keberuntungan terbesar bab 10, badai mungkin muncul dari langit yang cerah, menyempurnakan Gu penuh dengan kesulitan. Penerjemah, Sky Pharaoh Editor, Sky Pharaoh. Derai-derai, tetesan air hujan yang besar dan deras jatuh ke bumi, menghantam atap rumah bambu yang hijau, membuat suara-suara yang rapuh. Permukaan kolam di depan bangunan itu penuh dengan riak-riak saat hujan turun, ikan-ikan di air berenang dengan riang, tanaman air bergoyang-goyang di dasar kolam. Langit mendung, tirai hujan tebal mengaburkan bidang penglihatan sejauh mata memandang. Di ruangan yang agak redup, jendela terbuka, dan Fang Yuan diam-diam memperhatikan hujan lebat mendesah. Sudah 3 hari dan 3 malam. Pada malam 3 hari yang lalu dia berjalan keluar desa dengan 2 toples anggur, mencari-cari di sekitarnya. Tetapi ketika larut malam, hujan mulai turun. Mengesampingkan dirinya yang basah kuyup, inti utamanya adalah bahwa dalam situasi ini dia tidak dapat mencari lagi. Air hujan akan segera membasuh aroma anggur. Di saat yang sama, jika ia memaksakan diri untuk mencari dalam kondisi seperti itu, hal itu mungkin akan menimbulkan kecurigaan. Meskipun sebelumnya ia berpura-pura menjadi orang mabuk yang depresi untuk menutupi motifnya yang sebenarnya, tetapi ia tahu untuk tidak pernah meremehkan kecerdasan orang lain di sekitarnya. Hanya orang bodoh yang akan menganggap orang lain bodoh. Jadi di bawah ketidakberdayaan ini, Fang Yuan hanya bisa menghentikan pencariannya. Belum lagi saat hujan mulai turun, hujan itu terus turun terus-menerus. Kadang-kadang menjadi lebih deras dan kadang-kadang lebih ringan, tetapi tidak pernah berhenti. Kurasa dengan cara ini, aku tidak akan dapat menemukan cacing likor untuk waktu yang singkat. Untuk amannya, aku hanya dapat memilih untuk mulai memurnikan Gu cahaya bulan. Sementara aku memurnikannya, jika aku dapat menemukan cacing likor selama proses itu akan menjadi yang terbaik, tetapi jika aku tidak dapat, maka ini harus dilakukan. Tetapi masalah, ini sangat umum, badai dapat muncul dari langit yang cerah, sesuatu yang tidak terduga dapat terjadi kapan saja. Di dunia ini, siapa yang dapat melakukan segalanya tanpa hambatan di jalannya, memiliki perjalanan yang sempurna. Pikiran Fang Yuan sangat tenang, pengalamannya selama 500 tahun telah lama menghapus sifat impulsif yang jarang dimilikinya sejak awal. Dia menutup pintu dan jendela, lalu duduk bersila di tempat tidurnya. Dia memejamkan mata perlahan-lahan dan setelah bernapas beberapa kali, dia menenangkan pikirannya. Pada saat berikutnya, penglihatan tentang lubang purba muncul di benaknya. Lubang itu mungkin terletak di dalam tubuhnya, tetapi secara misterius tidak biasa, besarnya tak terbatas, tetapi sangat kecil. Lapisan luar lubang itu adalah lapisan cahaya. Cahaya putih memberi kesan tipis, tetapi tetap menopang lubang itu dengan baik. Di dalam lubang itu terdapat lautan esensi purba. Air lautnya berwarna hijau tembaga, permukaan lautnya jernih dan tenang seperti cermin. Ketinggian airnya sekitar setengah dari tinggi lubang itu. Seluruh volume laut itu menempati 44% dari lubang itu. Ini adalah lautan purba berwarna hijau tembaga milik seorang Master Gu tingkat 1, dan setiap tetes air laut itu adalah esensi purba. Itu adalah kekuatan dasar kehidupan Fang Yuan dan kondensasi dari esensi, vitalitas, dan jiwanya. Setiap tetes esensi purba itu berharga, karena itu adalah akar dari seorang Master Gu, dan merupakan sumber kekuatan. Master Gu perlu mengandalkan esensi purba untuk memurnikan dan menggunakan Gu. Saat dia menarik pikirannya dari lautan purba itu, Fang Yuan membuka matanya dan mengambil Gu cahaya bulan. Gu cahaya bulan itu diam-diam berada di tengah telapak tangannya, menyerupai bulan biru yang melengkung, kecil dan seperti kristal. Dengan pikiran sederhana, lautan purba di dalam lubangnya itu berjatuhan dan semburan esensi purba pecah dari permukaan laut dan berpindah keluar dari tubuhnya, akhirnya mengalir deras ke dalam Gu cahaya bulan. Moonlight Gu tiba-tiba memancarkan cahaya biru yang ganas, sedikit bergetar di telapak tangan Fang Yuan, menahan masuknya esensi purba. Gu adalah esensi langit dan bumi, membawa rahasia dunia, pembawa hukum alam. Mereka adalah makhluk hidup yang hidup bebas di bawah langit, masing-masing lahir dengan kemauannya sendiri. Saat ini dengan Fang Yuan yang mencoba memurnikannya, itu berarti memusnahkan kemauannya. Merasa bahaya yang menjulang, Moonlight Gu secara alami menolak. Proses pemurnian adalah proses yang sangat sulit. Moonlight Gu seperti bulan sabit yang melengkung. Saat esensi purba tembaga hijau mengalir ke bulan sabit, dua ujung bulan sabit yang runcing berubah menjadi hijau. Perlahan-lahan esensi tembaga hijau ini mulai menyebar ke tengah bulan sabit.
Dalam waktu kurang dari 3 menit, wajah Fang Yuan menjadi pucat. Sejumlah besar esensi purba terus mengalir ke Moonlight Gu, membuatnya merasakan kelemahan yang dengan cepat menyerang hatinya. 1%, 2%, 3%, 8%, 9%, 10%. 10 menit kemudian, Laut Purba Fang Yuan telah menghabiskan 10% saripati purba. Namun pada permukaan Moonlight Gu yang berwarna kristal biru, titik-titik saripati tembaga hijau pada kedua ujung bulan sabit hanya memperluas area kecil ke arah tengah. Daya tahan Moonlight Gu sangat kuat. Untungnya Fang Yuan telah mengantisipasi hal ini sebelumnya dan tidak merasa terkejut. Dia bertahan dan menuangkan lebih banyak saripati ke dalam Moonlight Gu. 1%, 2%, 3%. Setelah 20 menit berikutnya, lautan purba di tubuh Fang Yuan hanya tersisa 14%. Esensi tembaga hijau pada Moonlight Gu telah mengembang sedikit, dua ujung esensi hijau bertambah bersama-sama menutupi permukaan Moonlight Gu sekitar 1/12. Sisa permukaan Moonlight Gu masih berwarna biru muda. Memurnikan Gu sangat sulit, Fang Yuan mendesah saat melihatnya. Dia menghentikan masuknya esensi purba, menghentikan proses pemurnian. Hingga saat ini, dia telah memurnikan selama setengah jam. Lautan purba di celahnya menghabiskan lebih dari setengahnya, dengan hanya 14% esensi purba yang tersisa. Dan Moonlight Gu hanya dimurnikan 1/12 darinya. Untuk memperburuk keadaan, Moonlight Gu masih memancarkan lingkaran cahaya biru samar. Meskipun Fang Yuan telah berhenti memurnikan, Moonlight Gu tidak berhenti melawan, itu masih mengusir esensi purba tembaga hijau Fang Yuan. Fang Yuan dapat dengan jelas merasakan bahwa esensi purba yang dituangkannya ke dalam Moonlight Gu didorong keluar, sedikit demi sedikit oleh Moonlight Gu dari tubuhnya. Di permukaannya, esensi tembaga hijau di kedua ujung bulan sabit perlahan menyusut. Berdasarkan kecepatan pengurangan ini, dalam waktu sekitar 6 jam kemudian Moonlight Gu akan dapat sepenuhnya mengeluarkan semua esensi purba Fang Yuan. Pada saat itu ketika dia perlu memurnikan Gu ini, tidak ada bedanya dengan memulai dari awal lagi. Setiap kali memurnikan Gu, itu seperti pertarungan antara dua pasukan, pertempuran perang posisi, atau perang gesekan. Meskipun aku memurnikan 1/12 Gu, aku membuang 3/4 esensi purbaku. Ketika memurnikan Gu, seorang Master Gu harus mengisi kembali lautan purbanya sambil terus terlibat dalam proses pemurnian, mengonsolidasikan kemenangannya. Pemurnian Gui adalah ujian keterampilan seseorang dalam menggeser esensi purba dan kesabaran pertempuran yang tak kunjung usai. Fang Yuan mengeluarkan sepotong batu purba dari kantong uangnya sambil merenung. Seorang Master Gu memiliki dua cara untuk mengisi kembali esensi purba yang dikonsumsi. Cara pertama adalah pemulihan alami. Setelah jangka waktu tertentu, laut purba akan secara alami mengisi kembali esensi purba. Dalam kasus bakat kelas C seperti Fang Yuan, dibutuhkan sekitar 1 jam untuk mengisi kembali 4% esensi purba. Dalam 6 jam, ia dapat memulihkan 24% poin dari total jumlah esensi purba. Cara kedua adalah menyerap esensi alami langsung dari batu purba. Batu purba adalah harta karun dari alam itu sendiri. Sebagai esensi purba alami yang terkondensasi, saat menyerapnya, permukaan air laut purba meningkat dengan kecepatan terus-menerus yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Setelah sekitar setengah jam, laut purba telah terisi kembali ke volume aslinya sebesar 44%. Pada level ini, permukaan air laut yang naik berhenti tiba-tiba. Meskipun masih ada ruang di dalam lubang, Fang Yuan tidak dapat menyimpan lebih banyak saripati purba. Ini adalah batas bakat kelas C-nya. Jadi dari sini orang dapat melihat pentingnya tingkat bakat kultivasi seseorang. Semakin tinggi bakatnya, semakin banyak saripati purba yang dapat ditampung lubang, dan semakin cepat pemulihan alami saripati purba. Dalam kasus Fang Yuan untuk memurnikan Gu dan memantapkan hasilnya, ia harus menyerap batu purba karena tingkat pemulihan alami saripati purbanya tidak dapat mengalahkan tingkat Gu cahaya bulan yang mengeluarkannya. Namun dalam kasus bakat kelas A Fang Zeng, ia dapat mengisi ulang 8% saripati purba setiap jam. Dalam 6 jam ia akan memulihkan 48% saripati purba, dan dalam jangka waktu yang sama Gu cahaya bulan hanya dapat mengeluarkan 3% poin saripati purba. Fang Zeng tidak memerlukan bantuan eksternal dari batu purba. Dia bisa terus menyempurnakan dengan beberapa kali istirahat dalam prosesnya dan berhasil menyempurnakan Moonlight Gu dalam beberapa hari. Itulah sebabnya Fang Yuan tahu sejak awal bahwa dalam ujian ini,
untuk menyempurnakan Moonlight Gu dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk mendapatkan posisi pertama. Itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan seseorang yang sebenarnya, karena faktor pertama adalah tingkat bakat. Faktor kedua adalah batu purba. Jika ada banyak batu purba, tanpa ragu untuk dikonsumsi, bakat kelas B juga bisa melampaui bakat kelas A dan mendapatkan posisi pertama. Di tanganku ada 6 buah batu purba. Aku tidak bisa dibandingkan dengan Gu Yue Mo Bei atau Gu Yue Chichen, orang-orang seperti ini yang memiliki anggota keluarga yang lebih tua yang mendukung mereka dari belakang. Bakatku ada di kelas C, dan tidak bisa dibandingkan dengan Fang Zheng yang memiliki bakat kelas A. Aku tidak pernah memiliki kesempatan untuk menang dalam ujian ini. Mengapa tidak mengalihkan energiku dan pergi mencari cacing likor? Jika aku bisa membuat cacing likor menjadi Gu Vitalku, itu akan jauh lebih baik daripada Gu Moonlight. Suara hujan di luar jendela sudah mulai mereda, sepertinya sudah ada tanda-tanda akan berhenti. Hujan sudah berlangsung selama 3 hari 3 malam, seharusnya sudah waktunya untuk berhenti. Fang Yuan menyimpan Moonlight Gu dan turun dari tempat tidurnya. Saat hendak membuka jendela, terdengar ketukan di pintu. Di luar pintu terdengar suara pelayannya Shen Cui, "Tuan muda Fang Yuan, ini aku. Hujan terus-menerus selama 3 hari, jadi aku membawakanmu makanan dan anggur. Tuan muda bisa makan dan minum dan meredakan sedikit perasaan tertekan."